Kapan sih Akela mulai belajar bahasa Arab? Saya baru belajar serius itu pas SMP, pas di SMP di Viwa baru mulai diajarkan serius. Cita-cita Akela nanti ke depan mau jadi apa? Sebenarnya saya punya beberapa cita-cita. Ya. Untuk orang tua, terima kasih telah mendukung saya dan terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita kedatangan salah satu seorang santri yaitu Akila Fedia Al-Khalis, Masya Allah. Akila Fedia Al-Khalis. Insyaallah kita akan sedikit berbincang dengan Akela. Akela ya, panggilannya Akela ya. Sebelum kita lanjut berbincang, kita akan perkenalan dulu dengan Akila ya. Karena tak kenal tak tahu. Taib. Langsung saja kita kasih kesempatan Akila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Fedia Al-Khalis. Saya tinggal di Jakarta. Tapi saya lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus. Tinggal di Jakarta, ya, tapi lahirnya di Kudus. Ya. Sekarang saya jadi salah satu seorang santri di Viwa dan saya kelas 8. Ya. Berapa bersaudara? 2 bersaudara saja. 2 bersaudara. Iya. Anak kedua. Rumah tadi di Jakarta Barat. Jadi Akila sekarang kelas 2 SMP ya. Kelas 2 SMP. Rumahnya di Jakarta, tinggal rumahnya di Jakarta, tetapi kelahiran di Kudus. Perlu kita ketahui Akila ini pernah mengikuti lomba apa? Kombanas ya. Apa itu? Lomba kompetisi bahasa Arab nasional, Masya Allah. Akila pernah mengikuti lomba kompetisi bahasa Arab dan mendapatkan juara berapa? 2 ya, mendapatkan juara 2. Mungkin bisa Akila jelaskan seperti apa sih lomba Komdamas itu? Tafadhal. Lomba Kombanas itu semacam mengerjakan beberapa soal dalam jumlah waktu yang tertentu. Dan soal-soal semuanya dalam bahasa Arab. Dan semua soal itu susah sebenarnya. Ada berapa jumlah soal? 50 soal. Ada 50 soal. 50 soal. Dan semua itu bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Dikerjakan dalam waktu 30 menit saja. Jadi sebelum Akila ikut tingkat nasional, Akila mengikuti setingkat Bogor ya. Bogor, kemudian tingkat kabupaten ya. Kemudian baru nasional ya. Bisa dijelaskan sedikit ketika ikut di wilayah Bogor itu dapat juara berapa begitu? Ketika dapat pertama saya ikut lomba di wilayah Bogor. Nah, itu alhamdulillah saya sudah berusaha dan akhirnya saya mendapatkan juara pertama. Ya. Lalu yang kedua saya mengikuti lomba di daerah Jawa Barat provinsi. Lalu saya juga alhamdulillah ya dibantu dengan Allah Subhanahu wa taala saya juga mendapatkan juara 1. Lalu itu selang jarak dari lomba di tingkat Bogor kemudian di kabupaten lama nggak? Berapa? Sekitaran 2 minggu. Sekitar 2 minggu. Ya. Setelah itu setelah menang di tingkat kabupaten. Ya. Setelah saya mengerjakan soal-soal dari Kombanas, saya mendapatkan waktu tunggu selama seminggu untuk diumumkan apakah saya berhasil atau tidak. Lalu setelah saya berhasil, barulah seminggu berikutnya saya akan mengerjakan tugas selanjutnya. Saya diberi persiapan selama 2 minggu kira-kira. 2 minggu ya. Masya Allah. Jadi 3 kali ya. Yang pertama tingkat wilayah Bogor, begitu ya, juara 1. Masya Allah. Kemudian setelah sekitar 2 minggu ya, kemudian tingkat kabupaten ya. Kemudian yang ketiga kalinya barulah mewakili Jawa Barat ya, mewakili Jawa. Tapi
lombanya online ya? Lombanya online, Masya Allah. Ini prestasi luar biasa. Dan yang tingkat nasional juara 2 ya. Jadi juara 1, juara 1, juara 2. Masya Allah. Tip. Sekarang itu tadi kan kata Akela semua pakai bahasa Arab ya. Tip. Nah Ustadz mau tanya sejak kapan sih Akela mulai belajar bahasa Arab? Saya mulai belajar bahasa Arab sebenarnya dari SD sudah diajarin. Tapi di SD itu pengajarannya cuma kayak sedikit bagian saja, biar kita mengetahui bahasa Arab saja. Ya kosakata sama sedikit dari nahwu gitu sedikit aja. Lalu saya baru belajar serius itu pas SMP, pas di SMP di Viwa baru mulai diajarkan serius bahasa Arab itu. Sempat ikut daurah kemarin. Ya sempat ikut daurah. Ya dulu daurah selama setiap kitab itu dari daurah bersama Darul Lughah sama 90 hari kira-kira. 90 hari. 90 hari. Itu full. Full nggak ada ada sempat ada libur beberapa hari saja. Itu 90 hari itu diajar full bahasa Arab, nggak diartiin sama sekali, kecuali sedikit banget dan itu kalau misalnya darurat. Gitu. Jadi setiap hari itu ya nggak ada libur sama sekali. Tetapi alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya bisa ya karena ikut. Alhamdulillah. Jadi tadi sebagaimana kita dengarkan ya kata Akela, dia mulai belajar serius bahasa Arab ketika masuk SMP Viwa ya. Itu ketika daurah itu Akela kelas 1 atau kelas 2? Daurah bersama Darul Lughah. Itu antara kelas 7 sama kelas 8. Antara kelas 7 dan kelas 8. Karena yang ketika itu sepertinya yang di Viwa hanya yang ikut daurah ya. Yang lainnya online ya di rumah gitu. Masya Allah selama 90 hari ya di sini dan itu full pakai bahasa Arab tanpa terjemah ya. Masya Allah. Dan Ustadz Johan juga ikut ya. Ketika itu Ustadz Johan ikut tip. Ketika itu bisa nggak di Akela jelaskan awal daurah sampai akhir daurah itu bagaimana? Awalnya banyak santri mungkin terus akhirnya bisa berapa? Awalnya dulu ada 15 santri. Mereka yang ikut daurah ya 15 santri saja. Dari awal 15? Iya dari awal 15. Terus lama-kelamaan karena ada beberapa yang dikeluarkan karena sudah tidak mampu mengikuti, tinggal sisa 12 atau berapa itu dalam selesai dari kitab 1 sampai kitab 2 kan. Dari kitab 1 selesai, ada beberapa yang tidak mampu mengikuti, karena itu ada beberapa yang keluar. Lalu dilanjutkan lagi di kitab 2, ada juga yang dikeluarkan beberapa karena emang sudah tidak bisa. Akhirnya tapi setelah itu tidak ada lagi yang dikeluarkan sampai kitab 3. Dan pada akhirnya di kitab 3 itu lulus semua dan ya alhamdulillah mereka sekarang sudah bisa berbahasa Arab dengan lancar. Jadi dalam waktu 90 hari itu selesai 3 kitab ya? 3 kitab. Kitab 4 enggak? Tidak ya? Seharusnya kita sempat juga. Oh begitu, Masya Allah. Tip. Saat ini tip Ustaz mau tanya nih ya. Jadi kan selama ini kita daurah ya di sekolah. Bisa nggak Akela sebutkan mulai dari bangun tidur sampai Akela tidur lagi. Ya. Jadi dimulai dengan bangun tidur jam 4. Jam berapa nih Akela bangun tidur? Jam 4. Jam 4 lebih sedikit lah. Dibangunin sama Ustadz. Lalu siap-siap kamar mandi, buat wudu, pakai baju terus langsung berangkat ke masjid. Nah, di masjid sambil nunggu azan, sambil nunggu iqamah, baca Quran. Habis itu ngikutin halakoh selama ya sampai jam 6 kira-kira, jam 6. Habis itu ya istirahat, makan, terus mandi biasanya. Ya, biasanya. Mandi enggak Akela? Mandi. Seringnya mandi sih seringnya. Ya, seringnya mandi. Karena banyak di kelas Ustaz itu Ustaz tanya siapa yang mandi cuma 1-2 orang. Iya, biasanya Mandi, kayak gitu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah mandi kan. Habis itu masuk lagi jam 7:10. Itu biasanya belajar nahwu apa enggak sorf gitu. Habis itu sampai kira-kira jam 8.30 8.20 ya. Ya sekitaran itu. Lalu istirahat. Nah, kebanyakan murid itu pada tidur biasanya.
Lanjut lagi setelah habis istirahat 10 menit, kita belajar nahwu sama short lagi. Belajar sampai biasanya ya sampai istirahat lagi jam 9.20. Itu biasanya pada jajan ke kantin karena istirahatnya lumayan lama. Iya, 30 menit. Habis itu ya lanjut lagi belajar lagi sampai jam 10 lewat 10 kalau nggak salah. 10.50. Ya. Habis itu istirahat 10 menit lagi dan biasanya ya pada ngobrol-ngobrol aja santai gitu. Sampai jam 11. 11 lanjut lagi sampai zuhur. Nah, zuhur, azan, nunggu iqamah, ya melakukan hal yang bermanfaat lah ya. Habis itu salat, akhirnya makan, pergi ke matam biasanya, terus makan. Biasanya ada beberapa yang tidur, ada beberapa yang main-main juga, ya istirahat juga. Habis itu lanjut lagi dari jam 2 sampai asar itu belajar lagi, ya kelas lagi. Habis asar ada halaqah gitu, halaqah sore buat baca zikir zikir petang. Habis itu ada yang ekskul, ada juga yang olahraga. Habis itu juga jam 5 udah pada disuruh mulai mandi. Ada beberapa juga mandi. Ya udah. Lanjut lagi saat maghrib. Habis itu habis saat maghrib makan malam. Makan malam ke masjid lagi. Salat isya. Habis itu belajar lagi sampai jam 9. Jam 9.30-an biasanya sudah pada di kamar atau jam 10 biasanya. Lampu biasanya dimatiin jam berapa? Jam 10 sudah maksimal jam 10. Ya. Kalau enggak jam 10 soalnya ntar ditatap. Habis itu udah sampai tidur. Udah. Tidur bangun lagi jam. Bangun lagi jam 4 lagi. Masya Allah, mumtaz. Kehidupannya begitu ya setiap hari ya. Jadi tadi jedah di belajar paginya itu setiap dari periode 1 ke periode 2 itu ada istirahat 10 menit. Ya, ada istirahat 10 menit dan begitu setiap harinya, Masya Allah. Semua ya, semua yang Akela dan kawan-kawan lakukan itu insya Allah fisabilillah ya. Jadi walaupun mati di sini, mati kecapean enggak? Insya Allah enggak mati kecapean. Karena sebenarnya cukup sekali. Sudah dari jam 9 sampai jam 4 itu kan sudah enggak ada kegiatan lagi ya. Jadi kalau memang anaknya itu pandai ngatur waktu, misalnya jam 9 udah tinggalkan bicara, tinggalkan ini, kemudian dia istirahat, sangat-sangat cukup sekali. Ya, sangat cukup sekali. Kemudian Ustaz mau tanya, kenapa sih Akela kok semangat banget belajar bahasa Arab sampai waktu itu ikut daurah 90 hari full begitu kan, Tip? Awalnya sih sebenarnya cuma disuruh sama orang tua saya doang kan ya, biasanya awalnya begitu. Tapi lama-lama ya saya merasa ya bahasa bahasa Arab ini lama penting buat saya. Lalu saya mulai berusaha karena saya emang pengen paham gitu. Karena buat saya ini memang penting bener. Nah, akhirnya saya berusaha keras dan ya saya mendapat hasilnya sekarang, alhamdulillah. Ya, gitu sih. Di antara motivasi yang sangat mendukung Akela untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama itu saya emang pengen paham bahasa Arab karena itu bahasa Islam ya kan. Karena dengan paham bahasa Arab juga, Ya, ketika kita baca Al-Quran, ya kita bisa paham walaupun sedikit demi sedikit. Ya, enggak penuh semua. Ya, dan motivasi dari orang tua juga. Orang tua saya juga nyemangatin saya. Ya, walaupun dulu sebenarnya saya dulu sempat ya enggak bukan. Ya, ya tahu agama sih tapi ya enggak ya gitu. Bukan Ustadz ya. Tetap nyemangatin saya juga buat belajar karena ya orang tua saya juga pengen saya bisa bahasa Arab juga gitu dengan lancar. Ya, gitu. jadi di antara tadi motivasi Akela, bahasa Arab itu sangat penting ya. Ya karena kalau kita paham dengan bahasa Arab, ketika kita membaca Al-Quran itu enak. Walaupun nggak semua ya, nggak semua kita ngerti ya, karena beberapa kata di Al-Quran itu memang kita perlu lihat buku tafsir begitu ya. Nah, kemudian juga hadis ya, kita sholat pakai bahasa Arab, ya, Al-Quran bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, kita sholat pakai bahasa Arab, kita berdoa afdolnya juga pakai bahasa Arab. Ya walaupun boleh pakai bahasa lainnya, cuman afdol lebih baik pakai bahasa Arab. Masya Allah, oke lah. Nah ini Ustaz mau tanya ya, cita-cita Akela nanti ke depan mau jadi apa?
Sebenarnya saya punya beberapa cita-cita. Banyak ya Iya, lumayan. Juga banyak pengen cita-cita, pengen dapat banyak, tapi ya yang lebih ke arah saya pengen jadi kayak yang ngajar tentang ilmu gitu. Walaupun enggak sebagai ustadz, tapi saya juga pengen ngajar kayak ilmu-ilmu agama yang sudah saya pelajarin gitu. Mungkin ke anak saya atau ke siapa gitu. Saya juga pengen ngajar gitu sebenarnya. Ya, saya juga pengen jadi kayak semacam arsitek gitu, insinyur gitu. arsitek. Iya, macam itu juga Suka sih. gambar? Ya, suka-suka aja tapi nggak bisa. Arsitek kan biasanya Ya, pandai ini ya, nggak gambar. gambar Ya, gitu. ngedesain. Ya. Iya, insyaallah tadi cita-citanya yang pertama pengen ya jadi seorang muallim juga begitu ya, mengajarkan ilmu yang sudah diperoleh. Kemudian pengen jadi arsitek ya. Nah, arsitek biasanya pinter gambarnya. Ada di kelas Ustadz juga, dia memang cita-citanya arsitek. Dan Ustadz perhatikan setiap hari dia gambar. Tapi Masya Allah gambarnya pernah dia gambar kelas ini digambar sama dia sampai Ustadz lagi di papan tulis ditulis juga memang imajinasinya Masya Allah mumtaz ya. Jadi tadi cita-citanya itu ya. Kemudian rencana akelah nanti setelah selesai sekarang kan masih kelas 2 SMP ya. Nah SMA kuliahnya mau di mana? Kalau SMA, insya Allah saya masih menetap di sini, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau kuliah sih cita-citanya pengen di Madinah, pengen ikut Universitas Islam Madinah. Ya, Jadi nanti rencana SMA masih mau tetap di sini ya. Berarti masuk ke Diniyah kalau mau jalurnya ke Madinah ya. Nah, kalau Akela mau misalnya ke Universitas Madinah sana ya. Jadi masuk ke kuliahnya yang pathway diniyah begitu. Itu sangat mendukung ya. Karena di diniyah itu nanti kan lebih banyak belajar agamanya begitu walaupun belajar juga pelajaran yang lain. Begitu ya, Masya Allah. Tip. Kemudian ini yang terakhir ya. Yang terakhir karena jamnya Akela olahraga ini ya. Ya. Jadi terakhir Ustadz mau Akela kasih sedikit pesan atau nasihat untuk saudara kita yang mungkin mereka menonton mungkin atau ada juga pesan untuk orang tuanya. Tafadhol. ya. Untuk yang lagi nonton, ya tetap berusaha dalam belajarannya, jangan malas ya, walau kadang-kadang tidur di kelas, tetap aja jangan malas. Ya, untuk orang tua, terima kasih telah mendukung saya dan terima kasih atas semuanya. Udah, gitu aja. Dan jangan lupa ya terus minta doakan sama orang tuanya karena keberhasilan anak itu juga tentunya ada doa yang tersembunyi dari rumah kita yaitu doa dari orang tua kita. Jadi terus kalau misalnya ada waktu-waktu senggang telepon orang tuanya ya, telepon orang tuanya, tanyakan kabarnya ya. Jangan nelpon hanya minta duit misalnya lah ya. Telepon juga tanya walaupun ditanyain kabar gimana abi umi mereka senang ya. Jangan nelpon, Bu, Pak, minta duit. Mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu ya. Oke lah. Jazakallahu khairan. Kita bertemu lagi mungkin di waktu yang akan datang. Barakallahu fiik.